Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menyapa Anda dalam ngobrol virtual. Nah, kali ini edisinya spesial banget karena kita kedatangan tamu jauh-jauh nih dari ibu kota Jakarta. Sudah ada Ibu Dr. Ida Fauzia selaku Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam nih Bu. Ini karena kita tappingnya malam jadi saya sapaannya selamat malam. Selamat malam. Ya, Mbak gimana Desi kabarnya dan hari ini? semua Tribuner. Kalau kabarnya hari ini gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Apalagi Ini aktivitasnya hari kedua saya dan baru nyampe 1 jam yang lalu. Alhamdulillah bisa bersama dengan Mbak Desi nih malam ini. Dan kita juga senang banget karena Ibu bisa berkesempatan hadir di program kita Ngobrol Virtual. Misalnya dulu untuk para Tribuners yang ada di rumah, Ibu Ida ini sudah seharian beraktivitas, berkegiatan, dan kita bakal tanya-tanya apa saja yang dilakukan selama kunjungan kerja di Kota Makassar. Ibu jangan sungkan-sungkannya buat berbagi untuk para Tribuners. Terima kasih, siap. Ya, Ibu hari ini kalau misalkan sudah tiba sejak kemarin, apa saja kegiatan yang dilakukan? Saya nyampe di Makassar sejak kemarin. Pagi saya melihat BLKK 3 Makassar, kemudian setelah itu saya membuka dan meresmikan beberapa gedung di BLK Makassar. Setelah itu saya silaturahmi dengan Civitas Akademika di UMI, kemudian malam silaturahmi dengan pengurus NU, kemudian tadi pagi saya melihat BLK komunitasnya Muhammadiyah, pesantren Muhammadiyah, kemudian langsung ke BLK Bantaeng. Berarti sempat jalan-jalan juga nih ke Bantaeng? Jalan-jalan atau kerja ya? Jalan-jalan plus kerja juga, karena di Bantaeng tuh banyak banget para wisata yang bisa dikunjungi juga. Tapi sayang saya tidak bisa melihat secara langsung, cuma melihat dari kejauhan ada pantai yang saya lihat cukup asik. Tapi karena saya di sana ada penutupan pelatihan PBK tahap 1, kemudian meresmikan gedung yang aula yang direnovasi dan sudah selesai pembangunannya. Setelah itu silaturahmi dengan pengurus NU, balik ke sini. Jadi nggak sempat melihat keindahan Bantaeng. Saya lihat Bantaeng itu cukup unik ya, banyak sekali hamparan sawah di samping pantai, menarik sekali kan. Dan ternyata memang pertanian dan perikanan kelautan menjadi andalan Bantaeng. Namun dalam waktu 2 hari dengan jadwal yang begitu padat, Ibu nampak segar juga pada malam hari ini. Harus segar. Saya menikmati. Yang penting sebenarnya pekerjaan itu bisa menjadi berat bagi kita kalau kita tidak menikmati. Tapi kalau kita menikmatinya, saya kira dibawa enjoy itu justru kita malah kayaknya imunitas kita juga akan naik. Benar banget, apalagi selama masa pandemi seperti ini, tentunya imun juga harus tetap dijaga. Iya, betul. Oh ya Bu, kalau ke Makassar kan paling identik dengan kulinernya. Tadi Ibu juga sudah bilang bahwa kita harus enjoy menjalankan aktivitas kita. Udah enjoy belum? Saya itu paling senang kalau kunjungan ke daerah, menikmati kuliner di daerah. Ya, benar banget. Saya sudah menikmati nasi kuning sarapan. Di mana nasi kuningnya, Bu? Nasi kuningnya sampai di hotel. Oh, di hotel. Karena nggak punya waktu untuk membeli secara langsung. Mudah-mudahan besok pagi saya bisa goes dan cari nasi kuning. Nasi kuning, konro, sop Nusantara ya, Nusantara. Kemudian tadi itu ada makanan yang di Bantaeng itu yang memang khas Bantaeng itu, yang saya lupa nanya itu. Jadi ada ciri-cirinya mungkin boleh Bu, siapa tahu Tribuners Bantaeng bisa tahu. Pakai kelapa yang dicampur dengan ayam panggang yang disuir-suir, apa namanya? Aduh, saya juga. Itu tuh gimana tuh? Untuk para Tribuners mungkin yang tahu boleh komentar di bawah ya. Biar mungkin ada Tribuners Bantaeng yang menyaksikan tayangan ini bisa tahu makanan yang sudah disantap oleh Ibu. Nama makanannya cuman lupa ingat. Karena baru pertama kali makan. Nanti kita coba googling lagi Bu ya. Iya. Ini pasti ada yang tahu nih teman-teman dari Bantaeng. Benar banget. Oh iya Bu. Tadi kan kalau misalkan Ibu berencana untuk goes nih pagi harinya, itu bisa nanti jalan-jalan ke Pantai Losari karena di sana berjejer tuh penjual nasi kuning. Bisa nanti icip-icip. Tapi ingat Bu, selalu menetapkan protokol kesehatan. Pasti, saya kira itu yang harus kita jaga. Kita boleh tetap produktif tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
goes atau apapun kegiatan yang niatnya itu untuk meningkatkan imunitas harus juga dilakukan dengan prokes yang ketat. Ja, ini Sangat setuju. selalu di Kota Makassar ini selain identik dengan kuliner, apa aja yang udah Ibu jajal? Mungkin tempat wisatanya kah? Atau seperti apa? Iya sebenarnya harusnya, tapi karena saya tidak punya cukup banyak waktu, ya ya lain kali, dan sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sempat sih, cuman kalau untuk kali ini saya cuman karena jadwalnya yang padat dan waktunya pendek, ya hanya baru sempat menikmati kulinernya. Kalau menikmati suasana di sekitar hotel? Iya, besok pagi saya mau menikmatinya. Ini selalu pulangnya malam jadi tidak sempat menikmati indahnya sekitar Losari ya ini ya, kawasan apa namanya? Pantai Losari. Pantai Losari. Central Point of Indonesia. Oke. CPI. Oh iya, Bu, apakah ini pertama kalinya Ibu ke Makassar, Sulawesi Selatan? Tentu tidak, saya lupa untuk yang kesekian kalinya. Oh iya, ini ternyata sudah berkali-kali ke Kota Makassar ya. Kalau di Sulawesi Selatan, Makassar itu saya kira salah satu ibu kota provinsi yang cukup besar di luar wilayah Jawa. Saya kira ya semua kita sudah mengenal Makassar tentu, dan saya mengenal Makassar entah saya lupa sejak kapan, tapi ini bukan kunjungan yang pertama. Saya juga lupa sudah keberapa kalinya kunjungan ke Makassar. Selalu menarik, terutama kulinernya. Ya. Dan selain di Makassar sendiri, untuk wilayah Sulawesi Selatan, pada saat menjadi menteri, di mana-mana saja daerah yang Ibu sudah kunjungi? Kalau jadi menteri mungkin yang pertama benar, karena begitu dilantik kan tidak berapa lama kan kemudian kita mengalami pandemi. Saya sempat ke sini waktu jadi menteri tapi tidak sempat berkegiatan, tapi harus balik lagi ke Jakarta. Setelah itu ada pandemi dan baru beraktivitas keluar kota itu ya beberapa bulan terakhir aja. Iya, ini kan pandemi sendiri pada tahun 2020 di awal kita sudah terkena dengan pandemi ini. Dan itu mungkin belum cukup 1 tahun juga Ibu menjabat sebagai menteri. Apa tantangan yang Ibu dapatkan pada saat itu? Iya, saya kira kita punya tantangan yang cukup besar ya, kaitannya dengan kementerian yang ada yang harus saya pegang. Kita punya tantangan terkait dengan kompetensi dan sumber daya manusia usia kerja. Kemudian kita harus menyiapkan, kita sudah masuk industri 4.0, ini pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebenarnya pengangguran kita juga sudah bisa kita tekan. 5 tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka kita turun, bahkan Februari 2020 pengangguran kita cukup rendah. Jadi pengangguran yang semula tahun 2019 itu 7 juta lebih, Februari 2020 kita turun menjadi 6,8 juta. Ini sebuah capaian kerja dari semua pihak. Kita bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka kita. 5 tahun berupaya untuk menurunkan tingkat pengangguran ini, ternyata kemudian kita harus menghadapi kondisi yang kita tidak bisa menolaknya. Ini dialami oleh semua negara, pandemi COVID-19. Jadi pekerjaannya menjadi bertambah. Bagaimana kompetensi SDM angkatan kerja kita, bagaimana menghadapi industri 4.0, ditambah lagi akhirnya angka pengangguran kita yang tinggi. Jadi tantangannya agak menumpuk nih. PR-nya menjadi banyak. Dari Ibu Menteri sendiri, khusus secara pribadi pada saat dilantik, apa yang sudah Ibu siapkan sebelum dan ternyata pada saat ada pandemi yang tidak terduga ini? Iya, saya kira pertama kali diberikan amanat oleh Bapak Presiden menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Beliau kan salah satu visi beliau yang terkuat adalah pengembangan sumber daya manusia. Karena satu, tadi kita punya PR, tingkat pendidikan SDM kita, tingkat pendidikan angkatan kerja kita 57% mereka pendidikannya SMP ke bawah. Dengan tentu tingkat kompetensinya yang masih di bawah rata-rata. Nah, fokus Bapak Presiden di samping terus membangun infrastruktur adalah membangun sumber daya manusia. Dan yang juga beliau ingin lakukan adalah upaya untuk membangun iklim
usaha yang kondusif dengan memperluas kesempatan membuka lapangan kerja yang luas, dengan tetap memberikan perlindungan kepada para pekerja melalui harmonisasi sinkronisasi dari beberapa undang-undang yang dilakukan melalui proses Omnibus Law. Itu pekerjaan yang pertama. Ya, tadi pengangguran kita kan meskipun kita tekan kan masih tinggi. Ya. Ini pekerjaan. Jadi kalau kenapa mereka tidak bisa diterima di pasar kerja? Bisa jadi karena tidak ada link and match. Bisa jadi kemudian karena kita hanya memiliki tenaga kerja yang tidak memiliki daya saing yang cukup. Sehingga sembari kita membuka kesempatan kerja yang lebih luas, kita punya pekerjaan untuk meningkatkan kompetensinya para pekerja kita, membangun SDM kita. Kita akan punya bonus demografi yang puncaknya sampai 2030-2035. Saya kira ini waktu yang pendek untuk memanfaatkan bonus demografi ini benar-benar sebagai bonus untuk pembangunan kita. Oh ya, ngomong-ngomong juga soal pengangguran nih Bu, apalagi di masa pandemi seperti ini juga. Pengangguran pastinya akan meningkat karena banyaknya terjadi PHK di mana-mana. Dari Kemenaker sendiri, ada tidak kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Ya, kita sudah melakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 pada sektor ketenagakerjaan. Beberapa upaya kita lakukan, bagaimana caranya perlindungan pengupahan itu tetap terjaga, keberlangsungan usaha itu tetap dilakukan. Memang Pak Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga fokus anggarannya pada penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Banyak yang dilakukan antara lain kita memberikan relaksasi pembayaran angsuran BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kita fokus pada memperluas program perlindungan sosial. Salah satu yang diantaranya adalah program Kartu Prakerja yang desain awalnya untuk peningkatan kompetensi, akhirnya kemudian ada semi bansosnya, karena di samping mendapatkan pelatihan kompetensi, dia juga berhak mendapatkan insentif. Program-program perluasan kesempatan kerja kita tekankan, karena pasar kerja yang terdampak oleh pandemi, maka program-program juga kita arahkan agar teman-teman yang akhirnya memilih menjadi seorang wirausahawan kita fasilitasi dengan program-program jaring pengaman sosial. Yang lain beberapa kebijakan yang intinya adalah tetap memberikan perlindungan kepada upah buruh, tapi juga keberlangsungan usaha melalui beberapa surat edaran, keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian yang tidak kalah kuatnya treatment pemerintah untuk membantu teman-teman pekerja yang kehilangan pekerjaan yang kehilangan pendapatan karena berkurangnya waktu kerja mereka yang dirumahkan dengan penghasilan yang berkurang 75%, 50%, 25%, itu pemerintah tahun 2021 memberikan bantuan subsidi upah. Subsidi upah ini menyasar kepada mereka yang menjadi anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini menyasar kepada 12,4 juta. Yang semula kita rencanakan 15 juta, tapi ternyata di antara teman-teman ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, akhirnya 12,4 juta kita berikan bantuan kepada mereka. Diberikan bantuan selama 4 bulan, Oktober sampai Desember, dan alhamdulillah pelaksanaan program subsidi upah ini bisa terrealisasi 98,9%. 98,9%, saya mesti angkanya itu. Jadi sudah sangat mendekati 100% bisa terrealisasi. Ini buat bocoran mungkin sedikit Bu, apakah nanti di tahun 2021 akankah ada stimulus seperti itu lagi? Satu, program Kartu Prakerja akan tetap berjalan dengan pada semester pertama ini dengan skema yang sama di tahun 2020. Jadi ada pelatihan kompetensinya,
ada juga tetap ada subsidi atau insentif yang itu sebenarnya subsidi. Ini tetap berjalan pada semester pertama ini. Kemudian kita tahu bahwa kita dunia usaha belum sepenuhnya pulih, masih banyak teman-teman yang masih belum mendapatkan upah yang utuh sebagaimana sebelum pandemi. Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga mengalokasikan anggaran untuk program padat karya. Ada di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, banyak kementerian, termasuk ada di Kementerian Ketenagakerjaan meskipun angkanya jauh di bawah Kementerian PUPR, Perhubungan dan seterusnya. Ini salah satu upaya agar menyerap tenaga kerja yang lebih luas lagi. Jadi saling bersatu padu untuk bisa terus meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Betul. Ibu, selain itu pada Januari awal 2021 dengar-dengar juga nih Kemnaker ternyata memiliki atau menyiapkan kebijakan 9 lompatan strategi besar. Nah, di situ Ibu Menteri mungkin bisa menjelaskan tentang hal itu serta bagaimana strategi itu mengarah ke 9 lompatan besar tersebut. Ya, saya kira dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meniscayakan bagi kami untuk melakukan upaya-upaya atau lompatan-lompatan agar undang-undang ini bisa terimplementasi dengan baik. Ada 9 lompatan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang inti dari lompatan ini adalah kita ingin memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan. Ada 9 lompatan. Yang pertama saya kira ini penting, melakukan reformasi birokrasi dengan arah kebijakan mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif untuk mencapai kinerja yang maksimal. Yang kedua, mengembangkan ekosistem digital ketenagakerjaan dengan arah kebijakan mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai, ini tekad kami, menjadikan ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia. Kemudian kami yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kami melakukan transformasi BLK. Kemudian yang keempat, link and match ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam satu bisnis proses yang utuh. Jadi antara pelatihan vokasi, sertifikasi, dan penempatannya dalam satu bisnis proses yang utuh. Kemudian yang kelima, kami akan melakukan transformasi program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk mengembangkan program kewirausahaan yang efektif untuk membentuk wirausahawan dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan. Ini kita pasar kerja kita masih wait and see seperti ini, maka perluasan kesempatan kerja melalui upaya-upaya membentuk wirausahaan baru sangat diperlukan. Kemudian yang keenam, ini penduduk kita akan dipenuhi oleh anak-anak usia milenial. Ini maka yang diperlukan adalah memberikan wadah bagi anak-anak milenial ini melalui pengembangan talenta muda dengan arah kebijakan mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut pekerjaan masa depan atau future job yang pastinya akan sangat dinamis dan sangat fleksibel. Yang ketujuh, ini penting, perluasan pasar kerja luar negeri yang diarahkan untuk mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas penempatan PMI dan memasifkan pengisian jabatan pada sektor-sektor formal. Sekarang ini kita banyak mengisi pada jabatan-jabatan non formal. Kita dorong agar membuka kesempatan bagi penempatan sektor formal. Kemudian yang kedelapan, ini visi baru hubungan industrial dengan mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja yang berkelanjutan. Dan yang kesembilan adalah reformasi pengawasan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenaga kerjaan yang menjamin pelaksanaan pengawasan yang berintegritas dan kredibel. Itu 9 lompatan yang akan kami lakukan. Jadi dari 9 lompatan itu sepertinya ini bakal menyokong nanti adanya
tantangan-tantangan mungkin yang dihadapi untuk ketenaga kerjaan Iya, ke depannya. pasti. Saya kira tantangannya semakin sangat dinamis, ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 menjadi sangat dinamis. Maka memang mau tidak mau kita harus melakukan segala cara untuk melampaui masa-masa sulit dan kondisi ketenagakerjaan yang dinamis tersebut. Nah, ini menarik sekali Tribuners karena Ibu Menteri sudah membocorkan berbagai hal baru yang akan nantinya pastinya dicanangkan di tahun 2021 ini. Selain 2021 dan sampai kedepannya 2024. ya. Ya. Karena semua itu tidak bisa dilakukan dan bisa selesai di tahun 2021. Kita tidak bisa kerja sendiri dalam kondisi yang dinamis seperti ini. Kita membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi karena sekarang tahunnya bukan lagi saling intervensi tapi saling kolaborasi satu sama lain. Iya. Ya Bu. Dan saya ke Sulawesi Selatan ini juga saya mengajak kolaborasi itu bisa dilakukan oleh teman-teman di sini melalui teman-teman yang ada di BLK Makassar, BLK Bantaeng. Saya mendorong BLK itu menjadi bertemunya semua stakeholder ketenagakerjaan. Disitulah bertemunya pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, menciptakan peningkatan kompetensi yang memenuhi kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan melahirkan seorang pelaku usaha mikro kecil dan mungkin pada akhirnya kita dorong menjadi menengah dan besar. Ya. Jadi pastinya ada keterlibatan masyarakat juga ya dalam setiap kegiatan. Iya pasti. Di Bantaeng juga bagaimana antusias masyarakat di sana, Bu? Iya, saya kira menarik karena di Sulawesi Selatan ini ada 3 BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi di Makassar, Bantaeng, dan di satunya lagi sampai lupa. Nanti saya. Oke, nanti di searching lagi. Ini kebanyakan ini. Benar sekali Bu. Ya. Oh ya, ini kan aktivitas yang padat. Tentunya juga Ibu harus memerlukan ekstra tenaga untuk bisa menghadapi berbagai aktivitas tersebut. Apa sih tipsnya Bu untuk tetap fit, untuk tetap bugar? Tadi sudah saya kasih tip ya, positive thinking, menikmati setiap pekerjaan. Itu saya kira salah satu cara kita untuk tetap menjaga imunitas kita. Adakah Dan mungkin saya sebenarnya yang tidak kalah pentingnya, ini yang umum jadi pengetahuan umum ya, mengkonsumsi makanan yang memenuhi kebutuhan tubuh kita. Benar. Kemudian olahraga. Jangan mager. Oh ya. Harus tetap semangat. Iya. Kan kebanyakan sekarang orang work from home di rumah, nggak boleh malas-malasan, harus tetap beraktivitas, berjemur, berolahraga. Ya work from home tidak mengurangi kebutuhan tubuh kita juga butuh butuh di exercise. Benar sekali. Dan mudah-mudahan Ibu sehat selalu untuk bisa memberikan stimulus kepada para tenaga kerja di seluruh Indonesia pastinya. Dan saya terima kasih banyak Bu atas waktunya, ini luar biasa sekali kita bisa ngobrol bareng, dikasih kesempatan Tribun Timur juga. Terima kasih juga buat kalian para Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini. Ibu mungkin boleh minta like-nya, subscribe-nya juga buat para Tribuners yang baru saja bergabung di Ngobrol Virtual. Saya kira kalau ingin mendapatkan hiburan, pengetahuan, saya kira pilihannya adalah melalui Tribun Timur. Dan jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe, like juga, dan komen juga. Kira-kira makanan apa tadi Bantaeng yang sempat disebutkan oleh Ibu? Karena saya juga kebetulan nggak tahu juga. Ini? Asli Makassar bukan? Asli Wakatobi saya Bu. Oh Wakatobi. Jauh. Ya, tapi udah lama di sini kan? Ya lumayan 3 tahunan. Oh ya. sudah harus tahu nih. Bener banget. Sulawesi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Saya Desi Triana pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngobrol Virtual berikutnya.